Hari ini kita masuk dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, bagian yang akan kita bahas bersama-sama ayat 1 sampai 6. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, kemudian Bapak Ibu ayat yang genap, bergantian sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6, saya baca terlebih dahulu. Sebab itu, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar yang kita akui. Ayat 2, silakan kepada Anda. Sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti orang yang membangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang membangun rumahnya dengan rumahnya yang berkata, jika kita sampai kepada akhirnya, tentu berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang dalam. Kalau kita lihat pasal 3 ayat 1 sampai 6, ini tema yang berbeda dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya kita pernah bahas di pasal 1 dan pasal 2. Memang judul yang saya berikan itu The Great Apostle, Rasul yang sejati, Rasul yang besar. Tapi sebenarnya isi dari apa yang kita bahas nanti, ini secara garis besar, lebih banyak tentang gereja. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang ikut kebaktian HUT GRI beberapa minggu yang lalu, Pendeta Tama menyampaikan tentang gereja. Ini bisa dibilang seperti kelanjutan dari apa yang Pak Tama sampaikan. Kita akan membahas mengenai gereja, pemimpin gereja, dan siapa sebenarnya pemilik gereja yang sejati. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat sekitar 9-10 tahun yang lalu, tahun 2013 sampai tahun 2015, ada sebuah kasus yang menghebohkan di Singapura. Kasus mengenai gereja yang harus menghadapi pengadilan, gereja yang harus diadili, gereja yang harus ada di hadapan hukum pemerintah Singapura, terutama pemimpin-pemimpinnya dan hamba Tuhannya itu harus ada di persidangan karena dianggap melanggar hukum di Singapura. Tahun 2013 sampai tahun 2015 kurang lebih, hamba Tuhan yang memimpin di gereja ini itu dia menyalahgunakan kekuasaan, dia menyalahgunakan uang yang dikumpulkan jemaat, yang dikumpulkan untuk gereja. Dia menggunakan uang itu, yang konyolnya, dia gunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, yaitu dikirim ke Amerika untuk mendanai istrinya yang lagi meniti karir sebagai penyanyi di Hollywood. Jadi untuk mendanai istrinya yang ingin jadi superstar, dia pakai uang gereja. Dia pakai orang-orang di gereja itu entah bagaimana diajak, dihasut supaya membuat dia bisa mengirim uang ke Amerika untuk mendanai istrinya yang akan jadi superstar. Kasus ini begitu heboh, membuat Pak Tom sendiri juga beberapa kali menyinggung hamba Tuhan ini, mengatakan itu benar-benar contoh hamba Tuhan yang salah, contoh hamba Tuhan yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Kenapa orang ini bisa sedemikian enaknya menggunakan uang gereja, memanfaatkan pemimpin-pemimpin gereja, bahkan membuat dokumen palsu untuk mengizinkan ya supaya uangnya itu bisa dikirim ke Amerika? Karena dia merasa sebagai pemilik dari gereja, karena dia merasa sebagai pendiri dari gereja, karena dia adalah memimpin gereja itu sudah beberapa dekade. Jadi dia merasa, oh ini gereja punyaku, oh ini gereja aku yang pimpin, oh ini gerejaku. Maka dia merasa berhak untuk menggunakan semua yang gereja punya. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, kalau tadi ada hamba Tuhannya kan yang merasa sebagai yang punya gereja. Ada juga contoh yang kedua, ada jemaat atau mungkin pengurus atau aktivis itu merasa dia sebagai penyumbang terbesar
dari gereja. Dia merasa kalau dia tidak ada, gereja tidak berdiri. Atau mungkin karena dia pelayanannya begitu vital, posisinya begitu vital di gereja, dia menganggap, oh gereja ini berdiri karena ada aku. Kalau kamu mengancam aku keluar dari gereja ini, kita lihat bagaimana gereja ini akan bertahan. Gereja ini akan mati kalau aku nggak ada. Gereja ini akan mati kalau aku tidak menyumbang. Jadi kalau tadi hamba Tuhan yang tidak baik, ini jemaat yang menganggap diri sebagai pemilik gereja, jemaat yang tidak baik. Atau ada juga contoh yang ketiga, ada hamba Tuhan yang memang baik, hamba Tuhan yang bertanggung jawab, hamba Tuhan yang memang benar-benar setia kepada Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kebenaran, dengan jujur, penuh integritas kehidupannya. Akhirnya karena hamba Tuhan itu memimpin gereja, gereja yang dipimpinnya itu menjadi besar, gereja yang dipimpinnya menjadi maju, dan jemaat mencintai hamba Tuhan ini. Tapi ternyata hamba Tuhan ini seiring waktu usianya semakin senja, semakin senior. Waktunya bisa dihitung mungkin tinggal berapa, bisa dikira-kira, jemaat bisa mengira-kira mungkin hamba Tuhan ini ada bersama kita, mungkin cuma tinggal beberapa waktu lagi. Jadi jemaat merasa, nanti ke depan gimana ya kalau hamba Tuhan ini sudah dipanggil Tuhan? Nanti ke depan gimana ya kalau kita ditinggal oleh hamba Tuhan ini? Ya kurang lebih kita tahu lah, beberapa dari antara kita mungkin kalau hari biasa diskusi antar jemaat mungkin ngomong, nanti ke depan gimana ya gerakan ini kalau Pak Tong sudah nggak ada. Jadi ada hamba Tuhan yang baik, jemaat yang baik, tapi juga ternyata bikin jemaat itu takut masa depan gereja akan menjadi seperti apa ketika hamba Tuhan yang baik ini kembali ke Bapa di surga. Kemudian contoh yang keempat, Pak Tong dalam masterclass beberapa waktu yang lalu itu dia sempat marah-marah kepada kami hamba Tuhan, kepada peserta masterclass, sambil dia pegang kertas isinya itu data jemaat. Beliau marah-marah, beliau bilang, kalian hamba Tuhan dibayar dengan uang gereja, dibayar dengan uang jemaat, sedemikian mahal, sedemikian besar yang dibayar untuk kalian, tapi kalian hanya mengembalakan puluhan orang. Apakah ini bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Apakah ini benar sesuai yang Tuhan mau? Pak Tong mengatakan begitu. Kemudian setelah itu marahnya Pak Tong agak reda. Tiba-tiba Pak Tong sedikit berubah topik. Dia bilang, menceritakan masa lalunya sebelum dia siapa, hamba Tuhan besar. Kemudian dia cerita ternyata akhirnya dia bisa lebih daripada hamba Tuhan yang lalu. Kemudian dia bilang, kita juga sebagai manusia itu kita harus punya target, punya impian, punya cita-cita. Itu untuk tidak mau kalah dengan orang tua kita. Kita harus bisa menetapkan target untuk lebih besar daripada yang terdahulu, daripada orang tua kita. Nah, kami yang masih muda ini dengar kayak gitu, setelah Pak Tong marah-marah soal jumlah jemaat, soal temuan gereja, kemudian Pak Tong bahas topik kita harus lebih besar daripada yang terdahulu. Yang di pikiran kami, maksudnya Pak Tong kita harus lebih Pak Tong. Itu kan nggak mungkin, itu kan kayak mission impossible sekali. Gimana kita bisa memimpin gereja, kemudian ditarget untuk melebihi Pak Tong? Kayaknya itu mission impossible sekali. Itu nggak mungkin bisa. Jadi hamba-hamba Tuhan yang muda itu juga mungkin gentar untuk memimpin gereja karena merasa ini tugas yang terlalu berat, ini tugas yang tidak mungkin, mission impossible. Apalagi ditarget untuk melebihi Pak Tong. Itu kan, nggak akan bisa. Membayangkan itu membuat kita takut. Nah, tapi kalau kita lihat di Ibrani pasal 3, ini kita akan melihat Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ini akan menjadi jawaban atas segala fenomena yang tadi sudah saya sebutkan. Contoh-contoh fenomena. Ada hamba Tuhan yang tidak baik, ada jemaat yang tidak baik. Ada hamba Tuhan yang baik tapi sebentar lagi selesai waktunya. Atau ada hamba Tuhan muda yang takut mendapat tantangan untuk memimpin gereja. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini memberi jawaban atas setiap fenomena tadi. Untuk itu kita akan melihat secara 3 bagian, 3 poin utama, 3 bagian dari Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6.
Yang pertama, di sini kita lihat ada nama Musa yang disebut. Musa sebagai pemimpin jemaat, sebagai pemimpin gereja perjanjian lama, pemimpin umat Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kemudian bagian yang kedua kita akan melihat selain Musa tentu saja ada Yesus Kristus. Jadi akan ada perbandingan antara Musa, sang pemimpin besar Israel, dengan Yesus Kristus, sang Rasul Agung. Kemudian yang ketiga di bagian yang ayat 6 dikatakan gereja, rumah Tuhan, itu adalah kita. Jadi hari ini kita akan membahas 3 tema ini, 3 poin ini. Musa sebagai pemimpin, kemudian dibandingkan dengan Yesus Kristus, dan yang terakhir kita, gereja itu, kitalah rumah Tuhan itu. Pertama, mengenai Musa, dan juga mengenai sebelum Musa, kita lihat soal gereja dulu. Istilah gereja, istilah rumah Tuhan yang digunakan oleh kitab Ibrani, ini biasanya kalau kita bahas soal gereja, ketika saya mengatakan gereja, biasanya di benak kita kan sudah ada ide tertentu, ada pikiran tertentu. Kalau kita saya tanya, apa sih definisi gereja? Mungkin rata-rata kalau kita sering diskusi satu dengan yang lain, kalau teman sesama reform mungkin bisa jawab, ya gereja itu bukan cuma gedung, tapi gereja itu adalah umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau secara umum kita ketemu di dalam percakapan sehari-hari lah, ketemu di angkutan umum, ketemu di pasar atau dimanapun, kita ngobrol-ngobrol, ternyata tahu kalau sama-sama Kristen. Nah, biasanya kan tanya, oke, gerejamu di mana? Jawabannya kurang lebih, kalau bukan ngomong ya di GRI, itu loh GRI, gerejanya Stephen Tong. Kemudian yang lain juga ngomong, oh saya di GBI, itu loh gerejanya Insinyur Miko, kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika ngomong soal gereja, dalam benak kita mungkin organisasi yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan. Atau kalau kita ketemu sama, nanti kan pemuda itu ada acara retret gabungan antar cabang. Nah biasanya kan saling kenalan biasanya sudah tahu lah kita sama-sama orang GRI. Begitu tanya, gerejamu di mana? Langsung ngomong, oh di Pondok Indah, oh di Cikarang, oh di Bandung. Jadi langsung menunjuk pada letak geografis, pada lokasi. Kurang lebih kita punya ide ini dalam benak kita. Ketika mengatakan gereja, kalau bukan organisasi, ya gedung yang ada letak geografisnya itu di suatu tempat tertentu. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, istilah rumah Allah atau gereja itu memang pada awalnya di Perjanjian Lama itu memang mengacu kepada suatu bangunan, suatu tempat yang digunakan untuk mengakomodasi Allah dan para pelayan Allah. Zaman Musa, tempat ini identik dengan kemah pertemuan, tabernakel, kemah yang terus dibawa oleh bangsa Israel. Kemudian di suatu tempat ketika Tuhan dalam bentuk awan itu turun, di situ mereka harus bangun kemah itu jadi tempat pertemuan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan rumah Tuhan, tabernakel, kemah pertemuan. Kemudian ketika mereka masuk tanah Kanaan, ada cerita di mana Daud, setelah itu beberapa keturunan kemudian Raja Daud itu yang melihat, kok saya tinggal di istana ya, tapi kok tabut Tuhan yang adalah simbol kehadiran Tuhan itu ada di tempat yang alam terbuka, cuman di rumah seorang rakyat biasa. Harusnya juga dikasih rumah dong Tuhan. Nah, akhirnya Daud punya ide untuk membangun rumah Tuhan, bait Allah. Tapi kemudian Tuhan mengatakan bukan Daud, tapi Salomo yang akan membangun bait Allah itu. Singkat cerita, akhirnya berdirilah bait Allah yang disebut sebagai bait Salomo, bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Ini kita kenal sebagai, yaitu rumah Tuhan dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau melihat di Perjanjian Baru, ada pergeseran. Bukan lagi soal bangunan, bukan lagi soal letak geografis, tetapi rumah Tuhan ini mengacu pada komunitas, mengacu pada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dengan hadirnya Kristus ke dunia,
berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan tinggal di dalam dunia, Tuhan tinggal di tengah umatnya. Maka istilah rumah tadi yang harusnya tempat tinggal Tuhan itu jadi lebih luas, bukan lagi bangunan, bukan lagi benda-benda yang mati tadi, tapi menjadi tempat di mana Tuhan hadir, tempat di mana Tuhan tinggal di tengah umatnya. Maka istilah rumah Tuhan, bait Allah itu bergeser dari gedung menjadi komunitas, tempat di mana ada orang-orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, dan Tuhan hadir, Tuhan tinggal di tengah umatnya. Maka itu gereja, maka itu rumah Tuhan. Maka ketika kita mengatakan rumah Tuhan, itu kita bisa juga lihat ini sebagai analogi dari umat Tuhan, analogi dari bangunan yang didirikan oleh kita semua, oleh individu-individu yang percaya pada Kristus. Analogi gereja itu kan banyak, ada sebagai mempelai, ada sebagai ranting pohon anggur dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas analogi gereja sebagai rumah. Jadi kalau tadi kan bait Allah itu rumah, sekarang bergeser bait Allah itu adalah kita. Tapi kita nggak bisa buru-buru meninggalkan analogi itu, nggak bisa langsung ngomong, oh rumah Tuhan itu berarti kita. Tetap ada maksudnya kan, ketika penulis Ibrani mengatakan, kamulah rumah Tuhan itu. Kenapa nggak langsung bilang, kamulah rumah Tuhan yang Tuhan tinggal, tapi tetap menggunakan kata rumah. Maka kita tetap dapat menggunakan analogi ini, dapat menggunakan gambaran bangunan, gambaran gedung sebagai komunitas, sebagai gereja. Nah, dan disinilah baru kita bisa melihat arti dari Ibrani pasal 3 ayat 1-6. Ketika memikirkan gereja itu sebagai komunitas ataupun sebagai bangunan tadi, sebagai rumah, itu kan tetap butuh pemimpin. Kalau ngomong komunitas ya jelas lah, ada pemimpinnya, pemimpin komunitas. Tapi kalau ngomong rumah, orang yang membangun rumah itu kan butuh, pertama-tama butuh perancang, tentunya arsitek. Kemudian setelah arsitek juga butuh ahli sipilnya, orang yang menghitung kekuatan, bahan, dan juga bagaimana rumah itu, tiang-tiangnya segala macam, fondasinya seperti apa, itu kan perlu orang sipil. Maka perlu pemimpin yang merancang, yang menghitung, yang membuat rumah itu kira-kira akan menjadi seperti apa. Dan seorang pemimpin, seorang arsitek sebagai pemimpin pertama, arsitek yang baik dalam membangun rumah, dalam membangun gedung, itu kan nggak cuma melihat estetikanya gedung aja. Kita kalau lihat gedung-gedung yang dibangun oleh arsitek yang baik, kadang kita bisa kagum, bisa lihat, wah ini gedungnya indah sekali ya, gedungnya bagus sekali ya. Tapi arsitek yang baik itu nggak cuma berhenti sampai di bagusnya gedung aja. Arsitek yang baik itu juga akan memikirkan bagaimana gedung itu efisien terhadap lingkungan. Kalau perlu nggak pakai AC tapi tetap dingin. Bagaimana gedung itu bisa bertahan di tengah menghadapi angin yang kencang. Kalau hujan juga bagaimana airnya bisa mengalir dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Dan arsitek yang baik itu juga merencanakan gedung ini fungsinya untuk apa, tujuannya nanti untuk apa, arahnya mau dipakai buat apa. Itu akan dihitung benar-benar. Misalnya arsitek yang akan membangun sekolah, ya dia akan bangun gedung yang banyak kelasnya. Beda dengan arsitek yang akan bangun hotel atau akan bangun mall, itu kan beda. Dan akan dihitung semua kebutuhannya seperti apa, kelasnya kira-kira nanti cahayanya bagaimana. Kalau mall juga, mall itu biasanya nggak dikasih jendela, nggak dikasih cahaya supaya orang yang dalam mall itu merasa sekarang jam berapa sih, nggak tahu, terjebak terus dalam mall itu, merasa lupa waktu. Makanya kadang udah nggak dikasih jendela, nggak dikasih jam lagi, itu lupa waktu. Nah ini kan kerjaannya arsitek, merancang bangunan itu, nanti tujuannya seperti apa, arahnya seperti apa. Dan kemudian ahli sipil itu kan yang akan menghitung kira-kira perlu bahannya itu apa, letak tiangnya di mana, baloknya seperti apa, kalau ada apa-apa, gempa atau seperti apa, itu
harus dihitung bagaimana nanti konstruksinya, model fondasinya, supaya bangunan itu kuat. Dan kemudian arsitek ahli sipil begitu sudah membuat perhitungan jadi segembok gambar teknik itu, kan dikasih ke mandor, kasih ke tukang untuk mereka bangun sesuai dengan apa yang dirancangkan. Arsitek yang baik dan ahli sipil yang baik itu nggak cuma sekedar kasih aja ke mandor kemudian mereka meninggalkan gitu. Pasti mereka juga akan memimpin jalannya pembangunan itu, memimpin supaya ya bangunannya nggak melenceng lah, supaya sesuai dengan apa yang dirancangkan, supaya bahannya sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi untuk membangun bangunan, untuk membangun rumah itu perlu pemimpin yang baik. Dan analogi ini juga yang dipakai untuk membangun komunitas umat Tuhan, membangun gereja. Perlu seorang arsitek, perlu seorang ahli sipil, perlu seorang pemimpin yang terus memimpin, mengawasi pembangunan umat Tuhan. Dan pada zaman Ibrani, pada zaman Perjanjian Lama, pemimpin ini entah itu sebagai dia merangkap sebagai arsitek, sebagai ahli sipilnya, sebagai yang mengawasi pembangunan dan juga yang membangun. Pemimpin yang terbaik itu adalah Musa. Musa adalah seorang yang begitu besar, seorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk memimpin umat Tuhan, memimpin bangsa Israel. Musa pada waktu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Musa ini kan juga sering mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Bangsa yang tegar teguh, bangsa yang suka ngelawan, bangsa yang cuma karena kangen sama sayur pahit aja itu sampai protes sama Musa. Sampai dia mengatakan, emang di Mesir itu kurang kuburan ya? Kurang tanah kuburan ya? Sampai kami harus dikeluarkan dari Mesir supaya kami mati di padang gurun. Padahal mereka cuma kangen aja sama sayur pahit, kangen aja sama makanan Mesir, sampai pakai alasan-alasan kayak gitu. Tapi Musa dengan setia memimpin bangsa ini. Dan Musa juga membangun pemahaman iman bangsa Israel itu dengan mengajarkan seluruh Taurat Tuhan dengan detail, mengajarkan seluruh Taurat Tuhan dengan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Musa sebagai yang membangun bangunan iman dari bangsa Israel dengan memberikan Taurat Tuhan, dan juga melalui kepemimpinan Musa Tuhan menyatakan diri bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa milik Tuhan, dan Tuhan adalah terus menjadi Tuhan dari bangsa Israel. Bangsa Israel tahu identitas mereka sebagai umat perjanjian. Bangsa Israel tahu identitas mereka sebagai umat Tuhan. Musa yang memimpin, yang mendirikan identitas bangsa Israel itu. Melalui Musa, Tuhan mendirikan identitas bangsa Israel. Jadi Musa adalah pemimpin yang baik, pembangun yang baik, pemimpin yang baik untuk identitas bangsa Israel. Kemudian Musa juga setiap keluhan bangsa Israel, mereka mengeluh, mereka marah, kadang mereka juga apapun keluhannya, pertengkaran karena masalah keluarga itu disampaikan kepada Musa. Musa dengan setia mendengar, dan Musa menyampaikan keluhan itu juga kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban atas keluhan bangsa Israel melalui Musa. Dan Musa itu memberikan jawaban yang tepat seperti apa yang Tuhan ajarkan, seperti apa yang Tuhan perintahkan pada bangsa Israel. Dia tidak mengurangi, dia tidak menambahkan, benar-benar sesuai. Benar-benar kalau kita lihat Musa kita anggap sebagai mandor misalnya, dia benar-benar mengikuti rancangan yang Tuhan berikan. Itu benar-benar tepat untuk membangun umat Tuhan, membangun identitas umat Tuhan, membangun pola hidup umat Tuhan. Dan Musa itu juga berdoa syafaat ketika bangsa Israel itu saking menyebalkannya sampai Tuhan sendiri pernah murka, pernah marah. Udahlah, bangsa ini biarkan binasa aja. Nanti aku akan membangun bangsa yang baru dari keturunanmu, Musa. Musa yang dia membela bangsa Israel, dia berdoa syafaat bagi bangsa Israel. Dia yang mempertahankan supaya Tuhan tidak murka terlalu lama dari bangsa Israel. Maka Musa ini adalah pemimpin yang begitu besar, pemimpin yang begitu agung bagi bangsa Israel.
Musa sebagai pemimpin, tapi Musa tetap setia pemimpin. Ada waktunya Musa juga tetap, ya dia bisa kecewa, dia bisa marah, tapi dia tetap setia memimpin bangsa Israel. Karena alasan inilah Musa ini dianggap sebagai pemimpin terbesar bagi bangsa Israel, dianggap sebagai pemimpin terbesar bagi orang Yahudi. Dan konteks Ibrani, ini kan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, kemudian mereka mengalami persekusi oleh saudaranya sendiri yang tidak Kristen, orang Yahudi yang lain. Persekusinya itu menantang mereka untuk kembali kepada agama Yahudi. Yang di agama Yahudi, pemimpin terbesarnya adalah Musa tadi. Karena itulah penulis Ibrani itu harus menyebut Musa. Dia mengatakan, oke, Musa itu memang pemimpin yang besar. Memang Musa ini adalah orang yang Tuhan pakai untuk merancang, memimpin identitas bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, memimpin umatnya. Musa ini pemimpin yang begitu dicintai oleh orang Yahudi. Tetapi bukan Musa lah pemilik dari umat Tuhan. Bukan Musa lah pemilik sebenarnya dari Israel. Bukan Musa, bukan pemimpin-pemimpin Israel yang lain, bukan pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin umat Tuhan yang merupakan pemilik dari umat Tuhan. Tetapi pemilik sejati dari umat Tuhan, dari gereja, itu adalah Yesus Kristus yang disebut sebagai Rasul yang Agung. Penulis Ibrani mengingatkan bahwa sebesar apapun pemimpin dari jemaat, sebesar apapun Musa, sebesar apapun kita mau menyebut siapapun lah, mungkin Pak, mungkin hamba Tuhan favorit siapapun kita sebut, itu bukan pemilik dari umat Tuhan, bukan arsitek sejati dari umat Tuhan. Tetapi mereka hanyalah, kalau di sini menggunakan kata rasul, hanyalah orang yang diutus oleh Tuhan, hanyalah orang yang disuruh oleh Tuhan menjadi wakil Tuhan untuk memimpin umat Tuhan. Tapi yang sebenarnya memiliki jemaat, yang bertanggung jawab terhadap jemaat, yang memimpin jemaat, yang mendirikan jemaat, itu adalah Kristus. Dan di sini juga menggunakan gambaran Kristus sebagai pendiri, sebagai pemilik, pemimpin gereja, pemimpin rumah Tuhan. Kita menggunakan gambaran yang sama. Tadi kita melihat Musa itu dalam analogi pembangun rumah. Kalau kita lihat Tuhan Yesus sebagai arsitek ataupun sebagai ahli bangunan yang sejati dari rumah Tuhan, dari gereja, dari rumah Tuhan, maka kita akan lihat gereja, umat Tuhan, kita semua dibangun dan dirancang oleh Yesus. Fungsi gereja, arah tujuan gereja, keindahan gereja, itu adalah rancangan dari Kristus, bukan rancangan dari pemimpin yang kelihatan itu, bukan rancangan dari seorang manusia pun, tapi Kristuslah yang merancang itu. Dan begitu pula dengan kekuatan dari gereja. Kalau kita buka Matius 16 ayat 16 sampai 18, ini adalah fondasi dari gereja, pengakuan Petrus. Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18 saya bacakan dari ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, yang menetapkan fondasi dari gereja adalah Yesus Kristus sendiri, dan yang menjadi fondasi dari gereja juga adalah Yesus Kristus sendiri. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itulah yang menjadi fondasi dari gereja. Bukan kekuatan satu orang, bukan kepemimpinan manusia yang menjadi fondasi gereja, tetapi Yesus Kristus, pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan, itulah yang menjadi fondasi.
bagi gereja. Karena Yesus Kristus yang menjadi fondasi bagi gereja, maka gereja dapat memiliki fondasi yang sangat kokoh, fondasi yang sangat kuat. Tuhan sendiri yang jadi fondasi dari gereja. Maka kalau dari fenomena tadi, orang yang bertanya, kira-kira ke depan gimana ya gereja ini kalau ditinggal sama hamba Tuhan A, hamba Tuhan B? Kalau kita percaya yang menjadi fondasi itu adalah Kristus sendiri, gereja akan tetap aman. Gereja tidak akan hancur, tidak akan roboh hanya karena ditinggal oleh hamba Tuhan A atau hamba Tuhan B. Tetapi yang menarik, ketika mengatakan Yesus Kristus itu sebagai fondasi dari gereja, pribadi Tuhan sendiri yang menjadi manusia, mati dari kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan dia menjadi fondasi dari gereja. Berarti fondasi kita itu bukan fondasi yang mati, tapi fondasi yang hidup, Kristus sendiri. Karena fondasinya hidup, bangunan di atasnya itu juga hidup. Karena fondasinya dinamis, bangunan di atasnya juga dinamis. Kalau fondasinya statis, fondasinya mati, bangunan di atasnya juga diam saja. Nah, inilah yang membuat kenapa gereja menghadapi zaman itu tidak hancur, tapi juga bisa bertahan mengikuti arus zaman, menantang arus zaman. Ketika arus zaman dengan segala kebudayaannya, dengan segala nilai-nilai yang ditawarkan, tiap tahun berubah, tiap berapa tahun sekali berubah, worldview-nya, nanti di PA kita akan membahas mengenai worldview, PA umum. Kita akan lihat ada banyak sekali worldview yang menantang gereja. Tapi gereja dapat terus menjawab, dapat terus dengan bergerak dinamis, menjawab, menantang, bahkan mengalahkan worldview yang selalu silih berganti. Cara pandang yang silih berganti yang dihidupi oleh dunia. Karena fondasi kita hidup. Tadi saya sempat diskusi dengan saudara Aldi, dia kuliah sipil, jadi ada otoritas lah untuk diskusi soal fondasi dan segalanya. Saya tanya, Jepang itu kan rumah bisa bertahan terhadap gempa. Apa yang bikin dia bisa bertahan dari gempa? Itu karena fondasinya. Fondasinya itu bukan fondasi yang kaku, tapi fondasi yang entah dibuat seperti apa. Itu bisa ketika gempa tanah bergeser, fondasinya itu bukannya dengan diam melawan pergeseran itu, tapi sedikit mengikuti pergeseran itu, sedikit bergerak. Jadi justru itu bikin bangunan di atasnya aman. Fondasi yang hidup. Gereja itu didasarkan pada Kristus, Tuhan yang hidup, pribadi yang hidup. Maka gereja dapat bertahan ketika mendasarkan benar-benar fondasinya kepada Kristus yang hidup. Tapi sebaliknya, kalau gereja mendasarkan fondasinya hanya kepada pimpinan seorang manusia yang bisa mati, ketika nanti manusia itu mati, siapapun itu hamba Tuhannya mati, kita langsung bilang, ya udah fondasi kita mati, kita mau kemana setelah ini? Gereja bisa hancur ketika hamba Tuhan besar mati karena mendasarkan fondasinya bukan pada Kristus, tapi pada hamba Tuhan, pada seorang. Dan yang kedua juga, kalau kita mengatakan gereja yang berfondasi pada Kristus yang hidup, tapi kemudian hidup kita statis sebagai gereja, maksudnya tidak ada gerakan sama sekali untuk menantang zaman, nggak ada gerakan sama sekali untuk menginjili zaman ini bagaimana, memberitakan Kristus di zaman ini bagaimana, sudah merasa, oke, gerejaku sudah baik, cukup segini aja, nggak usah gerak kemana-mana, statis, nggak usah ada penginjilan, nggak ada gerakan apa-apa, apa yang dilakukan dahulu udah baik kok, sekarang lakukan lagi aja kayak dahulu, nggak ada perubahan apa-apa. Ya kita juga tidak mendasarkan pada Kristus yang hidup dong. Kristus yang hidup, maka gereja juga bangunan di atasnya itu harusnya hidup. Maka kita pun juga yang mengaku Kristus sebagai fondasi kita tidak bisa puas hanya dengan kita diam, hanya dengan gereja ini terus bertahan ada selama belasan tahun, selama puluhan tahun, mungkin selama ratusan tahun, tapi gak ada dampaknya terhadap sekarang, ada dampaknya terhadap dunia, gak ada dampaknya terhadap generasi ini. Ya itu juga berarti bukan gereja yang hidup, bukan mendasarkan fondasinya pada Kristus yang hidup. Gereja yang mendasarkan fondasinya pada Kristus yang hidup
juga harus hidup seperti Kristus, hidup bersaksi, hidup menyatakan Kristus pada zaman. Jadi fondasi, Kristus sebagai fondasi itu yang menguatkan, membuat gereja dapat melampaui segala zaman, karena itu Tuhan sendiri yang menjadi fondasi, yang pasti akan kuat. Tetapi juga Tuhan yang hidup, yang membuat gereja mampu menantang setiap zaman, mampu menjadi jawaban atas setiap pergumulan zaman, karena Tuhan yang hidup, yang menjadi fondasi dari gereja. Tetapi juga sebagai arsitek, sebagai perancang gereja, itu kan bukan cuman ngomong soal kekuatan ataupun bagaimana dia bisa bertahan menantang zaman ataupun fungsinya seperti apa, tapi juga ada unsur estetikanya. Gereja, analogi yang lain selain sebagai rumah, sebagai bangunan, itu kan juga digambarkan sebagai mempelai wanita Kristus, dan yang mendandani, yang mempercantik, memperindah, itu juga Kristus. Nah, hari ini gereja-gereja itu suka terjebak untuk mendandani namanya, image-nya, branding-nya, berdasarkan apa yang dia maunya apa untuk menjawab dunia. Misalnya, ya ini kan gereja di Cikarang, jadi kita bikin branding gereja untuk pekerja, gereja untuk profesional muda misalnya, gereja untuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang kalau masuk gerejaku, di kerjaanmu kamu akan sukses loh. Nah, untuk bikin branding itu, untuk mendandani image gereja itu, supaya orang-orang yang begitu dengar nama gereja A disebut, itu langsung image-nya, oh ini gereja orang-orang sukses. Ada positioningnya sendiri di benak orang. Biasanya orang menggunakan di gereja itu nggak jarang juga orang menggunakan influencer ataupun mungkin orang-orang yang memang berpengaruh untuk ditampilkan. Orang-orang yang punya follower banyak, orang-orang yang dianggap ya dia artis, dia aktor, ditampilkan supaya dia menjadi brand, supaya dia mempercantik nama dari gereja itu, supaya dia menjadi ambasador dari gereja itu. Atau mungkin kalau nggak punya influencer jemaatnya, ya hamba Tuhannya aja jadi influencer, hamba Tuhannya aja didandamin sedemikian rupa supaya kelihatan, wah hamba Tuhannya ganteng ya, hamba Tuhannya ternyata menarik ya, ya udahlah aku mau datang ke gereja itu supaya ketemu koko A, koko B, cici A, cici B, apapun itu. Karena ini gerejanya anak muda loh, ini gerejanya gereja yang benar-benar menjawab kebutuhan saya banget loh. Maka ada usaha-usaha manusia untuk membuat branding, mendandani nama dari gereja itu. Tapi kalau kita lihat di sini, atau ada lagi yang lebih mengerikan, brandingnya, ambasadornya, influencernya bukan cuma hamba Tuhan atau artis. Ada yang berusaha untuk menjadikan Tuhan Yesus itu hanya sebagai ambasador, hanya sebagai brand dari gereja itu. Maksud saya begini, sekarang ini kan orang mau bangun gereja organisasi ya, itu sebenarnya tidak terlalu susah. Kalau punya uang sejumlah sekian, kemudian punya gedung, ruko atau apapun, kemudian dia punya kenalan hamba Tuhan lah, punya kenalan organisasi gereja misalnya, dia bisa pakai gedung itu, kemudian ya tinggal difasilitasi, mungkin di kursi, di alat musik dan segala macam. Kemudian dia tinggal pakai nama salah satu gereja, tempel aja. Kemudian dia undang hamba Tuhan untuk datang berkhotbah setiap waktu, setiap berapa minggu sekali, dan supaya kelihatan ini benar-benar gereja yang benar, maka dia tampilkan gambar Tuhan Yesus. Dia tampilkan gambar Tuhan Yesus cuma di spanduknya, tapi kemudian ketika khotbah, ketika memberitakan firman Tuhan, nggak ada Kristusnya sama sekali. Maka ini cuma sekedar kumpulan komunitas orang yang berkumpul cuma karena melihat wajah Tuhan Yesus aja, tapi tidak benar-benar menghidupi Kristus. Gereja itu bukan menjadikan Tuhan Yesus hanya sekedar sebagai wajah. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar sebagai yang dijual oleh gereja, tapi gereja itu hidup oleh Yesus Kristus. Ambasador
brand ambassador, influencer, apapun, itu kan berbicara, bertindak sesuai dengan apa yang diminta oleh yang menyewa mereka. Misalnya gereja menyewa mereka bertindak seperti itu. Tapi penulis Ibrani mengatakan Yesus Kristus itu bukan cuma sekedar ambasador. Dia adalah rasul yang sejati, dia adalah rasul dari gereja. Saya mengutip seorang penulis Mr. Maker. Dia mengatakan rasul. Dia benar-benar menggunakan kata ambasador. Rasul itu lebih daripada sekedar ambasador. Kalau ambasador itu kan yang diutus untuk tadi menyampaikan pesan dari orang yang membayar, orang yang menyewa dia. Tapi Yesus Kristus sebagai rasul yang sejati, rasul itu punya otoritas. Rasul itu, kalau rasul-rasul yang 12 rasul itu kan murid Tuhan Yesus. Tapi ini dia sang guru itu sendiri, rasul yang sejati, rasul yang punya otoritas, yang dia ketika dia berbicara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman, itulah yang menjadi apa yang gereja harus lakukan, bukan sebaliknya. Bukan menjadikan Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita mau, kita hidup, gereja hidup sesuai dengan perkataan Yesus Kristus. Jadi ini bedanya. Kadang usaha manusia itu kan mau memperindah gereja, memperindah Kristus. Kita bikin Kristus model macam-macam. Hollywood bikin Kristus superstar misalnya. Hari-hari ini Kristus sang penyembuh aja. Kita sedang membranding Kristus. Buat apa? Gereja membranding dirinya. Buat apa? Gereja mempercantik dirinya dengan usaha-usaha seperti itu. Buat apa? Di sini dikatakan gereja sebagai mempelai wanita Kristus, gereja sebagai rumah Kristus, Kristus sebagai arsiteknya, Kristus sebagai mempelai prianya, Kristus yang mendadani, Kristus yang membuat gereja itu indah berdasarkan firman Tuhan sendiri, berdasarkan Kristus sendiri, bukan berdasarkan maunya manusia. Maka kebalik, gereja yang mengandalkan pikirannya sendiri, kemampuan marketingnya, menjadikan siapapun jadi ambasador, itu juga gereja yang bukan gereja yang sejati. Tetapi gereja yang menantang zaman, gereja yang menjadi jawaban bagi kaum milenial, gereja yang menjadi jawaban bagi orang-orang yang berbisnis, gereja yang menjadi jawaban bagi orang-orang yang lemah. Itu adalah gereja yang mendasarkan fondasinya pada Kristus. Kristus adalah jawaban atas segala permasalahan, jawaban atas segala tantangan zaman. Hanya mungkin kita kurang mengenal siapa Kristus. Mungkin gereja kurang bergumul bagaimana Kristus menjadi jawaban atas jawaban ini. Maka bukannya menggumuli firman Tuhan, tapi berusaha dengan pikirannya sendiri memasukkan Kristus pada zaman itu. Itu kan kebalik. Harusnya zaman itu yang datang kepada Kristus, yang mencari jawaban dalam Kristus, bukan Kristusnya yang di-branding seperti itu. Tetapi jadi bukan hanya Kristus sebagai wajah, tapi dia sebagai inti, dia sebagai hati, sebagai yang utama dari gereja itu sendiri. Bukan cuma muncul sewaktu-waktu ketika ya tadi ada nyanyian memuji Tuhan Yesus segala macam, tapi ketika firman Tuhan nggak ada Kristusnya sama sekali. Itu bukan gereja yang berdasarkan fondasinya pada Kristus. Kemudian yang kedua, Kristus adalah pemilik dan pemimpin gereja yang sesungguhnya. Ini Kristus, tadi kita sudah lihat, dia adalah pendiri, arsitek, tapi dia juga pemilik. Dia yang terus memiliki gereja dari zaman pengakuan Petrus tadi sampai hari ini. Dialah pemilik dari gereja itu, bukan Musa, bukan hamba-hamba Tuhan. Di Alkitab ini ada beberapa contoh. Musa itu di Ibrani pasal 3 ayat 5 dikatakan Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan. Seorang sebesar Musa pun itu hanyalah pelayan, bukan pendiri dari agama Yahudi, bukan pendiri dari agama dari Yahudi. Kemudian ada contoh yang lain, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu juga pemimpin yang besar, nabi yang besar. Itu pun juga dia hanya berani mengatakan, ya dia hanya sahabat sang mempelai pria. Dia nggak berhak untuk menikahi, nggak berhak untuk
mendekati, nggak berhak untuk menyentuh mempelai wanita. Gereja yang adalah milik mempelai pria. Yang punya gereja itu hanya Kristus. Maka yang berhak untuk memiliki, yang berhak untuk memimpin, yang berhak untuk menuntun, untuk memimpin gereja itu hanyalah Kristus. Tetapi memang Kristus memberikan pelayan, memberikan ya sahabat-sahabatnya untuk membawa gereja, menuntun gereja kepada Kristus. Tapi itu hanya pelayan, hanya sahabat yang menuntun gereja. Jadi nggak boleh ada seorang pun hamba Tuhan yang paling besar sekalipun, seperti Musa, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Paulus sekalipun, apalagi hamba-hamba Tuhan sekarang, nggak boleh ada seorang pun yang berhak, yang berani untuk mengatakan gereja adalah milikku, jemaat adalah milikku. Dan sebaliknya, jemaat itu juga tidak sepantasnya untuk mengatakan hamba Tuhan inilah yang punya aku, hamba Tuhan inilah yang menuntun aku, yang menentukan hidupku. Hamba Tuhan itu hanyalah pelayan, hamba Tuhan hanyalah sahabat, hanyalah wakil dari pemilik gereja yang sejati, yaitu Kristus. Kalau kita menyadari ini, kita tidak akan terjebak, tidak akan takut ketika hamba Tuhan yang besar harus pergi, atau ketika hamba Tuhan menjadi melenceng. Kalau kita sadar gereja ini kan milik Kristus, kemudian hamba Tuhan mau memanfaatkan jemaat, mau memanfaatkan apa yang dimiliki gereja. Kalau kita sadar gereja ini milik Kristus, kita harusnya berani menegur, berani mengatakan, nggak bisa, kami ini milik Kristus, kami bukan milikmu. Kami kalau dipaksa harus bekerja di rumahmu misalnya, nggak bisa, kami ini milik Kristus. Ya, kecuali karena ada kontrak kerja, itu lain ya. Tapi kalau dikatakan, karena saya adalah pemimpin gereja ini, saya adalah hamba Tuhan gereja ini, maka saya berhak untuk menguasai gereja ini, berhak untuk memakai seluruh apa yang gereja ini punya, memakai jemaat bahkan. Kita harusnya berani menegur, harusnya berani mengatakan, enggak, kami milik Kristus, gereja ini milik Kristus. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengatakan itu. Maka seperti contoh yang tadi di awal, pemimpin gereja di Singapura, mungkin jemaatnya kurang disadarkan bahwa mereka itu sebenarnya milik Kristus. Apa yang dimiliki oleh gereja itu adalah milik Kristus. Karena jemaatnya nggak sadar, akhirnya pemimpin itu bisa semena-mena menggunakan kekuasaannya. Tapi kita harus sadar bahwa kita adalah milik Kristus, dan hamba Tuhan, Musa, kita semua sebenarnya adalah bagian dari rumah, bagian dari gereja. Hanya diberi kepercayaan aja untuk melayani, hanya diberi kepercayaan untuk mengatur, tapi tetap merupakan bagian dari rumah itu, bagian dari rumah Tuhan. Tetapi Yesus Kristus itu bukan cuma bagian, tapi dia adalah pemimpin dari gereja. Ini yang membedakan. Hamba Tuhan bagian dari gereja, Yesus Kristus pemimpin dari gereja, dan tidak boleh ada seorang pun yang bagian dari gereja meskipun dia adalah hamba Tuhan yang mengaku diri sebagai di posisi Kristus tadi, pemimpin yang tunggal dari gereja. Dan tugas dari Musa, tugas dari hamba Tuhan itu kan memberikan kesaksian kedatangan Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus sendiri, dia adalah yang disaksikan itu. Tugasnya Musa, tugasnya hamba Tuhan zaman Musa itu menyiapkan umat untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Tapi ternyata, singkat cerita, setelah Musa, kemudian nabi-nabi, imam-imam sampai di kitab Maleaki, ternyata para pemimpin-pemimpin umat tadi itu gagal untuk menyiapkan umat menyambut kedatangan Kristus. Sehingga ketika Kristus datang, ya mereka nggak siap. Bukan cuma nggak siap, bahkan menolak sampai menyalibkan Tuhan Yesus. Tugas hamba Tuhan sekarang itu juga tidak berbeda dengan zaman Musa dulu, zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Bukankah umat gereja sekarang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Tugas hamba Tuhan itu juga menyiapkan gereja, menyiapkan umat Tuhan, menyiapkan mempelai wanitanya, menyiapkan rumah Tuhan, menyambut kedatangan
Kristus yang kedua kali. Dan kalau tugas ini gagal, bukannya menyambut kedatangan Kristus, tapi menyambut kedatangan dirinya sendiri. Bukannya mempersiapkan apa yang gereja punya untuk Kristus, tapi untuk dirinya sendiri. Maka itu adalah hamba Tuhan yang gagal. Dia gagal menjalankan tugasnya. Tugas hamba Tuhan menyiapkan kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, menyiapkan gereja menyambut sang mempelai pria. Maka gereja itu tidak seharusnya bergantung hanya kepada satu sosok hamba Tuhan, tapi bergantung pada Kristus. Dan jemaat itu tidak boleh bergantung kepada hamba Tuhan, tapi bergantung pada Kristus. Dan kemudian di bagian yang akhir, kita masuk poin yang terakhir. Gereja adalah kita, di ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Gereja adalah kita, maka kitalah yang dimiliki, kitalah yang dibangun, kitalah yang dipelihara, kitalah yang didandani oleh Kristus. Dan kembali lagi menggunakan analogi rumah, maka kita bisa mengatakan diri kita adalah material, bahan-bahan yang membangun rumah itu. Diri kita adalah batu-batu yang menyusun rumah itu. Di bagian yang lain di Alkitab, dalam surat Petrus, benar-benar dikatakan kitalah batu-batu yang menyusun rumah Tuhan. Kitalah batu-batu yang menyusun bait Allah itu. Maka kita bisa melihat diri kita sebagai ya satu batu yang berkumpul, yang digunakan untuk membangun rumah Tuhan. Nah, kalau kita menggunakan analogi ini, kita bisa lihat, kita lihat bangunan. Bangunan itu gimana dia bisa bertahan, gimana dia bisa menjadi kokoh. Itu kan harus batu sama batu ditempelkan, dieratkan. Apalagi konteksnya zaman dulu, semen rekat, itu bukan seperti semen yang sekarang. Jadi ya batu sama batu itu ada kunciannya sendiri lah, itu harus direkatkan. Ketika batu sama batu merekat, satu sama lain saling mengunci, saling menempel, itu mulai ada kekuatan. Untuk fondasi, batu juga harus menempel, harus benar-benar ya direkatkan. Kita membayangkan diri kita sebagai batu yang menyusun gereja, tapi kita juga untuk gereja kuat, kita juga harus rekat. Kita juga harus saling ya menempel satu sama lain, saling mengikat satu sama lain. Baru gereja yang dibangun itu menjadi kuat ke atasnya. Jadi untuk bangunan menjadi kokoh, gereja menjadi kokoh dan tidak goyah oleh angin, oleh benturan, ya kita harus erat, harus rekat satu sama yang lain. Antar anggota, antar individu, itulah kerekatannya, itu yang mengokohkan gereja. Dan ketika tidak mau direkatkan, nggak mau dikokohkan, ya itu kan jadi keretakan yang bisa ya bikin keretakan gereja, bikin bangunan itu jadi hancur. Fondasinya tetap, tapi kalau bagian atasnya mungkin lantai 2-nya atau bagian atapnya bisa hancur, itu kan juga buruk, bukan gereja yang baik. Dan untuk gereja, untuk batu dan batu itu saling direkatkan, itu kan juga perlu untuk batu itu ukurannya dipaskan. Ada yang terlalu besar, harus dipotong. Ada yang bentuknya tidak sesuai, harus diasap, harus dipahat sampai saling rekat. Kalau bangunan zaman sekarang itu kan pakai hebel, pakai bata ringan kan? Bata ringannya kayak tahu putih besar itu untuk bangun rumah, itu kan ukurannya besar. Dia harus dipotong-potong sesuai ukuran yang pas untuk bisa bangun dinding. Kalau kita mengatakan diri kita sebagai batu-batu yang menyusun gereja tadi, batu-batu yang menyusun rumah Tuhan tadi, berarti kita juga harus siap dipotong. Kita juga harus siap diasah, kita harus siap dipahat. Ego kita dipotong, keakuanku harus dibagi. Ketika kita melayani, kita sebagai jemaat, mungkin seringkali kita merasa kesal, seringkali kita merasa, kok aku tidak mendapat perlakuan yang seperti ini? Kok aku, padahal aku di perusahaan adalah pemilik perusahaan, tapi kenapa di sini aku harus melakukan pekerjaan yang seperti ini? Kenapa aku harus tunduk kepada anak muda seperti ini? Itu kan keakuannya, egonya harus dipotong.
baru kemudian bisa pas dengan kebutuhan gereja, baru kemudian bisa dipakai untuk menjadi bagian dari bangunan yang indah, dari bangunan yang kokoh. Maka kita sebagai batu-batu yang mendirikan gereja, ya kita kadang mungkin untuk mengasah, untuk memahat itu lebih lama daripada meletakkan. Mungkin kita butuh waktu yang sangat lama, sangat menyakitkan. Tiap kali melayani kok ada emosi, tiap kali melayani kok aku harus belajar sesuatu yang sampai aku harus nangis. Kadang membuat kita merasa begitu nggak enak, tapi inilah pembentukan yang Tuhan beri untuk kita bisa diasah menjadi batu yang cocok, menjadi bahan yang sesuai untuk bangunan gereja, ditempatkan di tempat yang sesuai untuk menjadi bangunan yang indah, bagian dari bangunan yang indah. Dan kemudian setelah kita tadi batu bisa akhirnya masuk dalam bangunan itu, kemudian kan tiap batu itu juga ada fungsinya sendiri. Tiap bahan bangunan itu kan juga ada fungsinya sendiri. Batu yang kecil, yang paling kecil, kerikil, atau mungkin sampai lebih kecil lagi jadi debu, itu pun ada fungsinya sendiri. Kalau ngomong kerikil, ya dia jadi campurannya cor-coran misalnya, atau dia menempel di tempat, ya jadi kayak pengunci-pengunci gitu. Kalau ngomong yang lebih kecil lagi, yang sudah seperti debu, setidaknya dia bisa jadi semen lah, kayak gini. Kemudian batu yang besar dipotong, kemudian akhirnya mungkin diletakkan di dinding, atau batu yang diletakkan sebagai fondasi, sebagai bahan untuk tiang. Itu kan masing-masing punya tugasnya sendiri. Yang diletakkan sebagai bahan untuk tiang misalnya, atau bahan untuk fondasi, atau bahan untuk tadi menopang beban dari gereja. Dan itu kan bukan cuma satu batu, tapi masing-masing menopang beban gereja. Kemudian batu yang diletakkan sebagai dinding misalnya, untuk ya memperindah bangunan, untuk menyekat bangunan, untuk melindungi bangunan dari serangan angin ataupun binatang liar. Itu kan juga ada tugasnya sendiri, ada perannya sendiri. Meskipun peran dia bukan menopang kekuatan bangunan, menopang beban bangunan, tapi ya dia tugasnya untuk melindungi bangunan misalnya. Jadi setiap individu, setiap bahan, setiap batu itu punya tugas sendiri dalam gereja. Masing-masing nggak bisa saling lempar, masing-masing nggak bisa saling menuduh satu dengan yang lain. Kamu nggak nopang beban, kamu nggak memperindah gereja, saling melempar tugas. Itu kan juga nggak bisa. Bangunan yang indah itu bahan-bahannya, materinya, ya dia ditempatkan di tempat yang tepat. Dan balik lagi, tadi arsiteknya itu Kristus. Yang memimpin pembangunan itu juga Kristus. Hamba Tuhan itu hanya sekedar ya mungkin cuma tukang aja yang sekedar masak. Tapi yang menempatkan agar bangunan itu indah, agar dindingnya rapi, itu kan Kristus. Maka ketika kita diasah menjadi dipahat menjadi bahan yang cocok, kemudian kita diletakkan di tempat yang cocok, itu yang meletakkan kan juga Kristus. Kita ada di sini menjadi bagian dari GRI Cikarang, itu kan yang menempatkan juga Kristus. Kita diasah untuk kita bisa fit, untuk kita bisa berbagian dalam pelayanan ini, dalam gereja ini oleh Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Inilah gereja di mana Kristus sebagai fondasinya, sebagai pemimpinnya, sebagai kepalanya, sebagai yang mempercantik, memperindah. Kristuslah yang menyatukan kita. Dan juga karena rumah Tuhan itu kita, maka ketika kita mau menjumpai Tuhan, balik lagi, rumah Tuhan berarti ada Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita menghadapi situasi yang susah, ketika kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, ketika kita ingin mendapat kehangatan dari Tuhan, ya kita harus kembali ke rumah Tuhan. Kita kembali, kita bagian dari rumah Tuhan, tapi kita juga memerlukan kehadiran Tuhan. Maka kita juga ketika mencari jawaban atas pergumulan, kita datang kepada
rumah Tuhan, datang kepada komunitas gereja, kepada saudara dan saudari seiman. Di sanalah kita mendapat kehangatan Tuhan, di sanalah kita mendapat pengharapan, di sanalah kita mendapat jawaban atas segala apa yang menjadi pergumulan kita. Di sanalah dalam rumah Tuhan kita dapat berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan akan Kristus. Maka kita adalah selain yang menjadi bahan penyusun dari rumah Tuhan, kita juga adalah individu yang membutuhkan Tuhan, penyusun, tapi juga yang di saat yang bersamaan yang menikmati pemeliharaan Tuhan. Inilah gereja, dan inilah gereja yang sejati, tidak bisa bersandar, bergantung, melihat hanya kepada satu sosok hamba Tuhan, tapi harus bersandar, bergantung kepada Kristus, dan menyadari diri adalah milik Kristus, bukan milik seorang hamba Tuhan pun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau yang telah pimpin kami, Engkau yang bentuk kami, Engkau yang pahat kami untuk menjadi bagian dalam rumah-Mu. Kami boleh menikmati menjadi bagian dalam pendirian rumah yang begitu agung, meskipun mungkin jalannya begitu susah, meskipun mungkin kami harus dipotong, meskipun kami harus dipahas demikian menyakitkan, tapi pada akhirnya kami menjadi bagian dalam rumah-Mu. Itu adalah anugerah yang luar biasa indah. Biarlah Kau yang terus pimpin kami, biarlah Kau yang terus menjadi fondasi yang memimpin akan gereja dari Cikarang ini, dan biarlah dari Cikarang boleh menantang zaman, boleh memberi jawaban atas setiap pergumulan zaman, karena kami mendasarkan landasan kami kepada Kristus. Kami serahkan kehidupan kami secara pribadi maupun sebagai gereja dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.